Hai sahabat sekalian, apa kabar kalian saat ini? Saya harap kalian semua berada dalam perlindungan Tuhan Yesus senantiasa. Kali ini, saya ingin membagikan pengalaman berlibur saya dan suami di daerah Nora. Akhir pekan beberapa saat lalu, kami berlibur singkat selama 2 hari ke salah satu kota di Shoalhaven Region bernama Nora, yang berjarak sekitar 160 km dari kota Sydney. Kami menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 1,5 jam. Selama perjalanan, kami menikmati pemandangan yang begitu indah. Bukit yang dipenuhi barisan pepohonan cemara dan rumput hijau, lahan jagung, zaitun, gandum, dan danau yang begitu jernih. Langit yang biru, dan berbagai jenis hewan seperti kuda, sapi, domba, kanguru, hingga wombat. Sesampainya di Nora, kami singgah di salah satu kafe lokal untuk makan siang. Setelah itu, kami berkeliling mengunjungi toko dan tempat lokal bersejarah di Nora. Setelah puas berjalan-jalan, kami pun menuju hotel untuk mandi dan beristirahat. Saat membereskan barang, saya tiba-tiba teringat akan sandal kamar mandi yang kami lupa bawa. Saya dan suami pun memutuskan untuk segera keluar membeli sandal di salah satu mall yang berjarak hanya 5 menit dari hotel kami. Sekalian membeli hidangan makan malam siap saji di supermarket untuk kami nikmati dengan santai di hotel. Setelah membeli sandal, kami pun menuju Woolworths Supermarket. Tepat di depan supermarket, kami melihat ada kios sushi yang sudah hampir tutup. Lampu display fridge sudah dimatikan. Namun saat kami datang, lampu pun kembali dinyalakan supaya kami bisa melihat sushi apa saja yang masih tersedia. Sang penjaga kios pun memberitahu bahwa kami bisa membeli 3 sushi roll besar dengan harga $5. Saat kami sedang sibuk memilih sushi mana yang kami ingin beli, tiba-tiba ada suara seorang wanita yang mengatakan bahwa kami bisa membeli semua sushi yang ada di display fridge tersebut dengan hanya membayar $10 saja. Wanita tersebut tidak lain adalah pemilik toko yang kami datangi itu, yang tidak saya sadari keberadaannya karena terlalu fokus memilih sushi yang ingin dibeli. Saya dan suami langsung saling bertatapan kaget saat mendengar tawaran tersebut. $10 untuk semua sushi? Yang benar saja. Yang membuat kami terkaget karena sushi yang masih tersedia bukan sekedar 5 sushi roll besar saja, tapi 18 sushi roll besar, ditambah 2 box mix sushi ukuran besar dan kecil. Saya dan suami awalnya bingung, apakah kami harus menerima tawaran dari pemilik toko tersebut, karena kami tidak mungkin bisa menghabiskan begitu banyak sushi dan tidak mau sampai membuang sushi yang kami beli sia-sia. Namun setelah beberapa menit berdiskusi, saya dan suami pun memutuskan untuk menerima tawaran tersebut setelah kami mendapatkan ide cara untuk menghabiskan sushi tersebut. Setelah membayar dan mengucapkan terima kasih kepada sang pemilik toko, kami pun berjalan menuju pintu keluar mall dan segera mengeksekusi ide yang saya dan suami diskusikan tadi. Kami mulai membagikan sushi yang kami beli tadi kepada beberapa orang yang kami temui di mall, mulai dari pengunjung hingga petugas keamanan di mall tersebut. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat membagikan berkat-Nya yang sudah kami terima. Setelah membagikan pun, kami masih memiliki sushi berlebih untuk kami nikmati sebagai hidangan makan malam kami, bahkan sampai keesokan harinya. Suami sampai berkata, dia mungkin tidak mau makan sushi selama sebulan ke depan, karena saking banyaknya sushi yang kami makan 2 hari itu. Dari kejadian sushi $10 ini,
kami melihat dan mengalami berkat Tuhan yang begitu melimpah, yang Dia berikan kepada kami dengan cara yang sangat unik, lewat orang yang tidak kami kenal dan di waktu yang sangat tepat. Kalau kami datang lebih cepat, pemilik kios sushi mungkin belum datang, sehingga tawaran promo $10 all sushi pun tidak akan ada. Namun, jika kami terlambat beberapa menit saja, kami yakin kios sushi pasti sudah tutup. Karena saat kami datang untuk membeli pun, mereka sudah membereskan semua barang dan mematikan semua lampu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Sandal yang kami lupa bawa, yang awalnya menurut kami adalah sesuatu yang kurang mengenakan, karena kami harus keluar membeli sandal lagi, Tuhan pakai untuk menunjukkan berkat dan kemurahan-Nya bagi kami. Saya dan suami sungguh terkagum. Tuhan yang begitu besar, Raja dan Pencipta alam semesta, mau memperhatikan hingga hal terkecil dalam hidup kami, yang mungkin menurut manusia bukan sesuatu yang wow, yaitu makan malam kami. Kalau hal kecil saja Tuhan perhatikan, apalagi hal yang lebih besar dalam hidup kita. Sahabat sekalian, pergumulan, kesusahan, dan tantangan apa yang sedang kalian hadapi saat-saat ini? Dalam menghadapi semuanya itu, ingatlah bahwa Tuhan sanggup menggunakan semua hal tersebut untuk mendatangkan kebaikan dan berkat bagi orang-orang yang berharap penuh kepadanya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Matius 6 ayat 26. Nah, saat kita mengalami dan mendapatkan berkat dari Tuhan, apa yang biasanya kita lakukan? Apakah kita segera membuat daftar rencana untuk menikmati berkat Tuhan tersebut untuk kenikmatan dan kepentingan pribadi? Atau yang terbersit dalam pikiran adalah kepada siapa kita dapat membagikan berkat Tuhan tersebut? Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24-25. Memberi bukanlah suatu hal yang dianggap penting oleh dunia. Malahan, menurut dunia, jika kita banyak memberi, kita akan makin berkekurangan dan dirugikan. Pertanyaan yang dunia tanyakan bukanlah apa yang dapat kita beri, namun apa yang dapat kita terima. Kita hidup di zaman di mana semuanya berpusat pada kehidupan diri sendiri. Pokoknya semuanya saya, dan saya. Namun firman Tuhan di atas berkata dengan sangat jelas bahwa orang yang suka memberi, kepadanya akan diberi kelimpahan. Hal yang sangat bertentangan dengan apa yang dunia katakan. Memberi tidaklah harus berupa materi, karena berkat dari Tuhan dalam hidup kita bukanlah melulu soal materi dan uang. Waktu, kasih, karunia, talenta, tenaga, dan keberadaan diri kita adalah berkat dari Tuhan. Seperti jemaat di Makedonia yang dalam penderitaan hidup dan kemiskinan mereka tetap bersukacita dan kaya dalam kemurahan. 2 Korintus 8 ayat 2.
Kita ini adalah pengawas karunia Tuhan. Matius 25 ayat 14-30. Segala keberadaan dan milik kita haruslah kita pakai demi kepentingannya dan untuk sesama yang membutuhkan pertolongan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 8. Salah satu kenikmatan hidup orang Kristen adalah ketika memberi dan berbagi dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas anugerah keselamatan dan berkat kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang begitu peduli akan hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami seringkali egois dan hanya memikirkan kepentingan kami sendiri. Ingatkan dan mampukan kami selalu ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat-Mu. Dan biarlah melalui kehidupan kami di dunia ini, kasih-Mu dapat dirasakan oleh banyak orang, dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.